Agus, kakak kandung Rustiwan, salah satu korban tewas dalam ledakan amunisi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin, tanggal 12 Mei tahun 2025, menolak adiknya disebut sebagai pemulung. Menurut Agus, Rustiwan telah bekerja selama 10 tahun membantu TNI dalam pemusnahan amunisi kedaluarsa, bukan hanya di Garut tetapi juga di Yogyakarta dan daerah lainnya. Agus menyampaikan kebenaran tersebut saat berbincang dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, yang datang menjenguk keluarga korban di rumah sakit. Deddy pun menegaskan bahwa kejadian ini merupakan kecelakaan kerja, bukan insiden yang melibatkan warga yang sedang memulung rongsokan besi bekas amunisi. Deddy menambahkan bahwa kecelakaan kerja dapat terjadi pada siapa saja, seperti sopir bus yang mengalami kecelakaan, petani yang terluka akibat alat pertanian, atau pegawai lainnya yang meninggal dalam insiden kerja. Ia juga meminta Pemkab Garut untuk memberikan perhatian lebih kepada keluarga korban. Sebelumnya, ledakan terjadi saat pemusnahan amunisi kedaluarsa TNI AD di Desa Sagara yang menewaskan 13 orang, terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil dari daerah setempat. Ledakan diduga disebabkan oleh detonator penghancur yang meledak lebih awal, saat masih terpasang di sebuah lubang besar penghancur dekat pesisir pantai. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Kristome Sianturi mengungkapkan, dugaan adanya korban sipil diakibatkan karena warga menghampiri titik pemusnahan setelah ledakan pertama terjadi. Menurut Kristome, mereka hendak mengambil serpihan amunisi yang tersisa. Tak disangka, ledakan selanjutnya terjadi dan menghantam sejumlah warga yang berada di lokasi pemusnahan. Saya minta pertanggungjawaban mungkin karena bapak saya di situ bukan seperti yang orang-orang pikirin. Bapak saya bukan mulung. Bapak saya di situ kerja sama tentara. Netizen Oh, kerja. Ya, bapak saya kerja sama tentara. Saya tahu dari zaman saya sekolah. Saya tahu Tapi bapak saya sudah lama kerja di sini. sudah lama. Bapak saya udah kemana-mana, udah ke Manado, ke Makassar, ke Bali, ke Jakarta, Mabes TNI. Saya tahu, Pak. Kejanggalan amunisi TNI yang meledak di Garut berujung tewaskan 13 orang. Kakak korban ungkap penyebabnya. Sebetulnya pemusnahan amunisi milik TNI di Garut sudah biasa dilakukan. Namun sayangnya, terjadi ledakan kembali dari sisa-sisa pemusnahan amunisi tersebut. Tak ada yang menyangka sisa-sisa pemusnahan amunisi tersebut malah menjadi malapetaka bagi 4 anggota TNI dan 9 warga Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Jika membahayakan, lantas mengapa warga nekat mendatangi lokasi pemusnahan amunisi tersebut? Para warga rupanya merupakan pekerja yang membantu anggota TNI pemusnahan amunisi tersebut. Salim, kakak dari korban Ius dan Anwar, bercerita bahwa ia dan adik-adiknya memang sudah lama membantu TNI. Ia membantah berada di lokasi untuk memulung puing serpihan amunisi. Salim bercerita sebelum kejadian ia sudah meyakini bahwa amunisi tersebut tidak akan meledak. Ia mengatakan sebenarnya amunisi tidak layak itu bukan akan diledakkan, melainkan direncam menggunakan air laut. Salim mendengar informasi soal tindakan lain sebelum direncam air laut. Menurutnya, sebelum menggunakan air laut, amunisi tersebut sudah lebih dulu direndam. Menurut Salim, jika direndam menggunakan air laut, amunisi tersebut akan hancur karena karat. Ia mengira akibat kandungan pupuk menyebabkan amunisi menjadi meledak. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudayana, hingga kini masih dilakukan investigasi mencari penyebab ledakan Garut. Dalam video yang diterima, nampak amunisi kedaluarsa diledakkan di lahan kosong dari kejauhan. Tak lama berselang setelah ledakan, nampak datang warga menggunakan sepeda motor mendekati lokasi ledakan tersebut. Mereka mengendarai motor bak saling adu cepat mendekati lokasi ledakan. Padahal asap dari ledakan belum hilang dan masih membubung tinggi. Kedatangan warga sipil menggunakan sepeda motor tersebut tak sampai 10 detik setelah amunisi diledakkan. Fakta lainnya, peledakan amunisi expired tersebut dilakukan di lahan milik Badan Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Garut. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Kristome Sianturi. Menurut Kristome Sianturi, lahan tersebut sudah rutin digunakan sebagai lokasi pemusnahan amunisi expired. Kristome pun mengakui masyarakat kerap datang untuk mengambil sisa-sisa serpihan logam dari granat atau mortir yang sudah diledakkan. Video pertama yang beredar memperlihatkan massa bermotor langsung mendekati lokasi ledakan amunisi hanya beberapa detik setelah terjadi ledakan.
Masa yang mendekat lokasi ledakan ini adalah mereka yang ingin mencari sisa-sisa materi kuningan yang biasanya bisa dijual atau diolah kembali. Dalam video kedua ini terdengar suara diduga personel yang memberi peringatan kepada masyarakat agar tidak mendekati dulu lokasi ledakan. Momen pertama adalah ketika terjadi ledakan pertama, kemudian terdengar suara seseorang.